Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari dengan NIM 4521091086. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup filsafat ilmu. Filsafat ilmu yaitu berpikir secara logis, radikal, rasional, objektif, dan menyeluruh. Jadi, apabila seseorang telah mempelajari tentang filsafat ilmu, mereka sudah bisa membedakan antara ilmiah dan yang bukan ilmiah. Dan filsafat ini merupakan induk dari semua ilmu. Pengetahuan yang terbagi dalam beberapa cabang. Salah satu cabang filsafat adalah filsafat ilmu. Sebab ini adalah ilmu yang mengajarkan kita untuk berpikir. Artinya, kata dari segala ilmu yang kita pelajari membutuhkan berpikir dan memahaminya, sebab itulah filsafat menjadi induk. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philia, artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Maka, filsafat ilmiah ialah cinta kebijaksanaan. Nah, filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan dasar, metode, asumsi, dan implikasi ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Dan secara sederhananya, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang hadir untuk memberikan jawaban dari pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Peranan filsafat ilmu bisa dilihat dari majunya peradaban manusia. Ruang filsafat ilmu ini mencakup kepada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi ialah yang membahas tentang apa yang ada dan apa yang dapat diketahui. Pertanyaan yang menjadi pembahasan oleh manusia seperti apa yang nyata. Sedangkan epistemologi yaitu mempelajari bagaimana untuk mengetahui, dapat diperoleh, dan bagaimana cara membedakan kebenaran atau tidaknya. Contohnya, apakah pengetahuan ilmiah berasal dari percobaan dan pengamatan, dan apakah pengetahuan akan selalu digunakan untuk kebaikan manusia. Dan yang terakhir ialah aksiologi. Aksiologi ialah nilai etika dan moral mengenai tanggung jawab ilmuwan terhadap ilmu pengetahuan. Ruang lingkup filsafat ilmu terbagi atas beberapa objek, yaitu objek formal dan objek material. Nah, objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Atau objek formal filsafat ilmu adalah telaah filsafat tentang fakta dan kebenaran, serta telaah filsafati tentang konfirmasi dan logika. Objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Objek material juga adalah hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material terbagi menjadi 3 dimensi yang berbeda. Dimensi yang pertama adalah dimensi ilmu sebagai proses aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 2. Dimensi ilmu sebagai prosedur agar tercapainya tujuan yang diharapkan, menggunakan cara atau langkah yang kiranya mendukung terwujudnya tujuan tersebut. 3. Dimensi ilmu sebagai produk atau hasil kajian dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian, objek formal juga memiliki tiga landasan. Pertama, landasan ontologi yang mengkaji hakikat sesuatu untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu ada dan keapaannya yang menyebabkan sesuatu itu dapat dikenali. 2. Epistemologi ialah membahas tentang teori, juga mempersoalkan ciri khas ilmu pengetahuan. 3. Aksiologi ialah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan, baik nilai etika maupun nilai estetika. Dari perbedaan pengertian di atas, pada dasarnya kedua objek filsafat ilmu tersebut menjelaskan bahwa filsafat ilmu merupakan kajian filosofis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Sedangkan kata lain filsafat ilmu merupakan upaya pengkajian dan pengalaman
mengenai ilmu pengetahuan atau sains. Baik itu ciri substansinya, pemerolehannya, ataupun manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Pengkajian tersebut tidak terlepas dari acuan pokok filsafat yang tercakup dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan berbagai pengembangan dan pendalaman yang dilakukan oleh para ahli. Filsafat sebagai proses yaitu menggambarkan suatu cara atau metode berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir filsafat. Sedangkan filsafat sebagai produk dapat dimaknai sebagai sekumpulan pemikiran dan pendapat yang dikemukakan oleh para filsuf. Tujuan mempelajari filsafat menurut Nasib Ali Shahbana berpendapat bahwa tujuan filsafat dapat memberikan ketenangan pikiran dan ketabahan, bahkan kematian. Dan menurut Radhakrishna mengatakan bahwa tujuan filsafat bukan sekedar mencerminkan semangat semasa kita hidup, melainkan membimbingnya maju. Selain itu, menurut Aristoteles, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang isinya tentang suatu kebenaran yang memiliki unsur ekonomi, metafisika, estetika, retorika, politik, dan juga logika. Filsafat memiliki karakteristik yang sangat umum, yaitu implikatif, bersifat universal, tidak faktual, berhubungan dengan nilai, dan berhubungan dengan arti. Karakteristik implikatif. Ini adalah ilmu filsafat memiliki tujuan agar orang-orang memiliki ilmu yang baru. Memiliki sifat yang universal adalah ilmu yang memiliki kebebasan dalam berpikir, adil, dan sesuai dengan moral manusia. Ilmu filsafat juga tidak faktual yang artinya bersifat spekulatif yang memiliki pikiran logis. Ilmu filsafat juga memiliki karakteristik berhubungan dengan nilai yang artinya filsafat digunakan untuk menilai tentang sesuatu perbuatan yang susila atau asusila. Sesuai yang dianggap pasti akan memiliki sebuah nilai. Lalu ilmu filsafat ini juga memiliki arti dalam bahasanya yang menggunakan bahasa ilmiah. Filsafat ilmu juga adalah cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk dan tata cara memperoleh pengetahuan yang logis dan rasional, sumber-sumber pengetahuan, metode dan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Filsafat ilmu juga berperan sebagai mitra dialog kritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat berdiri di tengah-tengah suatu cabang ilmu pengetahuan, mengontrol dan mediator bagi ilmu-ilmu lainnya. Filsafat ilmu juga membahas problematika dalam ilmu pengetahuan, seperti problem rasionalisasi, ilmu pengetahuan, dan problem rasio dalam filsafat. Filsafat ilmu juga membahas tentang ilmu sebagai aktivitas penelitian dan metode ilmiah, manfaat ilmu bagi kehidupan manusia, nilai antara etika dan estetika, serta teori nilai tentang estetika. Filsafat ilmu juga membahas tentang kerangka berpikir dalam penelitian dan cara merumuskan kerangka berpikir. Filsafat ilmu juga memiliki hubungan yang erat dengan pengembangan metode ilmiah. Filsafat dan ilmu pengetahuan memiliki perbedaan mendasar, meskipun keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Berikut adalah perbedaan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat 1. Mempelajari aspek-aspek yang lebih abstrak dan konseptual dari realitas. 2. Mempertanyakan dan membahas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan, tujuan hidup, dan nilai-nilai moral. 3. Tidak terikat pada metode-metode tertentu dalam mencari kebenaran. 4. Tidak selalu berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan. Ilmu pengetahuan 1. Mempelajari aspek-aspek yang lebih konkret
dan empiris dari realitas. 2. Mempertanyakan dan membahas pertanyaan-pertanyaan yang dapat diuji secara empiris dan terukur. 3. Terikat pada metode-metode tertentu dalam mencari kebenaran seperti metode ilmiah. 4. Berfokus pada hasil akhir dan kegunaan praktis dari pengetahuan yang diperoleh. Dalam hal ini, filsafat dan ilmu pengetahuan memiliki peran yang berbeda dalam memperoleh pengetahuan. Filsafat bertujuan untuk mempertanyakan dan membahas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang realitas, sementara ilmu pengetahuan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diuji secara empiris dan terukur. Meskipun demikian, keduanya saling melengkapi dan dapat digunakan bersama-sama untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang realitas. Sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.